Assalamualaikum, good morning, selamat pagi, topi kuning menarik hati. Semoga harimu menyenangkan dan akal pikiranmu jernih selalu. Dengan kejernihan akal dan kebeningan hati, semua bisnis saham akan nampak mudah. Kita bisa membaca semua peluang bisnis itu. Kata kuncinya, awali dengan rasa syukur dan setiap pagi sebelum pasar buka, mulailah membuat trading plan. Pagi ini saya akan menganalisa secara sederhana saham BRIS. Saham BRIS secara teknikal pola cap and handle. Namun kita nggak langsung bahas pola cap handle-nya. Di awal kita perlu juga melihat fundamental secara sederhananya. BRIS ini IPO tanggal 30 April 2018 dengan harga nominal 500 dan harga penawarannya 510. Nah, dan dicatatkan di pasar modal BEI 9 Mei 2018. Nah, saham BRIS pemegangnya seperti terlihat di daftar itu. Kemudian karena ini konteksnya analisa teknikal memakai pola cap and handle, setidaknya kita tahu dulu harga FA secara sederhananya, yaitu BRIS liability-nya 37,6 triliun. Kemudian equity-nya 5,17 triliun. Nah, kalau kita lihat secara singkat, OPM-nya 9,97%, net profit margin-nya 7,35%, ROE-nya 5,81%, ROA-nya 0,7% dengan PER 10,26. Nah, PS-nya 31. Nah, kita karena mau bahas trading secara teknikal pola cap handle, langsung kita mulai trading dengan pola cap handle itu. Trading dengan pola cap handle ini membutuhkan waktu yang relatif lama untuk terbentuk. Namun demikian, kita bisa menemukan dan trading dengan karakteristik pola tersebut. Kalau ingin hasilnya ratusan persen dan memang harus sabar. Kalau kita perhatikan pertama di pola A ke B, pola ini dimulai ketika pergerakan harga saham turun dengan tajam, atau kita ngomongnya pergerakan mulai downtrend, dan terbentuk pada sisi cangkir kiri. Kalau di sini kita kasih notasi huruf A yang mulai awal terbentuknya bibir cangkir tanggal 21 Februari, kemudian menuju bawah ke B tanggal 4 Maret. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena itu adalah buah dari kepanikan pasar, efek dari pandemi COVID-19. Nah, kemudian setelah pergerakan ke B itu menuju B aksen, parah sekali ini, sampai di support 135 tanggal 26 Maret. Tapi dalam gambar grafik itu kita tidak sebutkan karena
terlalu dalam dan nanti bisa bias. Kata kuncinya kondisi itu memang kondisi yang luar biasa. Kemudian kita gambarkan pada keadaan sideways itu ketika B aksen kita lewati menuju C. Nah, B menuju C itulah saatnya sideways di dasar cangkir. Nah, sideways di dasar cangkir. Nah, kemudian di tengah-tengahnya kan juga membentuk resisten pula di harga 216-nya. Kemudian di saat C ini Mbah Giso mulai membeli yaitu tanggal 30 April di harga 198. Nah, kemudian karena fase sideways telah berlalu dan pada fase sideways tadi juga ada resistennya 216-an. Kemudian waktu itu turun lagi dan mulai mantul, itulah saat Mbah Giso mulai membeli karena sideways bawah berarti sudah berlalu. Kemudian kita mulai melihat pada sisi cangkir sisi kanan yang di dasar itu kita sisi kanan, dinding cangkir sisi kanan itu kita tulisi notasi C akan menuju D. Nah, D itu terjadi pada tanggal 27 Mei. Yaitu mungkin harganya sekitar berapa itu? Mungkin balik lagi ke 300-an 2016 sebentar gitu. Kemudian pada fase ini pergerakan harganya naik tajam setelah menembus garis resistennya tadi yang di tengahnya di tengah dasar itu tadi yang dari 16 naik terus sampai sekitar 300-an lebih, mungkin sudah mencapai 316 yang kita pakai sebagai target sell santai. Pergerakan uptrend ini hampir sama kuatnya ketika terjadi pergerakan downtrend yang dari A ke B waktu itu. Tapi ini karena pembalikan ke atas terjadi pada sisi kanan cangkir yaitu C dan D. Kemudian selanjutnya adalah posisi ke D ke E, artinya saat ke bibir cangkir atas itu kemudian koreksi lagi ke 274, itulah mulai pada fase D ke E. Pada fase ini harga masih cenderung bullish, tetapi kecepatan penurunan mulai melambat dan cenderung bergerak sideways untuk periode yang relatif pendek dengan membentuk level resistance di handle atasnya dan kemudian support 274 terbentuk lagi dan mulai naik lagi dan pergerakan menjadi membentuk sebuah pegangan cangkir atau tangkai cangkir. Bagian ini penting untuk diperhatikan karena akan menentukan pasar naik untuk selanjutnya. Dan kemudian kalau kita perhatikan kemarin telah membentuk yang saya tandai dengan titik E, yaitu angka 316 tersentuh lagi. Artinya menurut persepsi Mbah Giso bahwa BRIS ini akan melanjutkan kenaikannya. Nah, kelanjutan kenaikan itu yang seperti nampak pada gambar kemarin memang belum terjadi, tapi Mbah Giso sudah mulai beli di 316. Pada handle tersebut sudah mengisyaratkan penerusan arah tren setelah harga menembus resisten handle karena koreksinya sudah berlalu tanggal 9 sampai 12 Juni. Titik-titik F itu
adalah target yang kita jadikan target profitnya, yaitu di T-cell 1 karena 316 sudah berlalu, maka kita memiliki sel santai 1 yaitu 328, sel santai 2 358, sel santai 3 398. Kemudian untuk teman-teman yang ingin swing trade, kita punya target di swing trade 1 438, swing trade 2 di 505. Apa yang saya utarakan di atas semua ada dasarnya, entah itu tentang prospek di BRI Syariahnya secara teknikalnya dan landasan pondasi FA di kuartal 1 tahun 2020, apalagi dengan ditetapkannya di Aceh bahwa semua bank konvensional akan meleburkan diri menjadi saham bank syariah karena aturan syariah Islam berlaku di Aceh. Dan kondisi pandemi COVID-19 ini lockdownnya sudah dibuka, begitu pula untuk PSBB-nya, dan inilah saatnya new normal sudah berlangsung dan optimisme pasar sudah ada. Nah, tentu BRIS tahun 6 bulan ke depan akan berkembang yang kemudian tercermin di harga sahamnya. Saya Mbah Giso Trik Cuan. Salam cuan bersama.